Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alisa Wadani dengan NPM 241001039. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Jadi, macam-macam motherboard, komponen-komponen dari motherboard. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu motherboard. Jadi, motherboard itu adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai tempat terhubungnya sebagai perangkat keras, hardware, dan mengelola komunikasi antara komponen tersebut. Jadi, di sini ada komponen-komponen dari motherboard. Dan banyak macam-macamnya. Ini gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari komponen-komponen dari motherboard itu. Jadi yang ke satu itu ada slot prosesor atau socket prosesor. Jadi slot itu adalah komponen pada motherboard tempat memasang prosesor CPU. Dan fungsinya itu tempat pemasangan prosesor pada motherboard menghubungkan prosesor dengan komponen lainnya melalui jalur komunikasi. Dan cara kerjanya itu, slot ini memiliki pin atau kontak yang sesuai dengan kaki prosesor saat prosesor dipasang. Data dan sinyal listrik dapat diteruskan. Jadi yang kedua, ada konektor power pada motherboard atau ATX power. Konektor itu adalah yang terhubung ke power supply atau PSU. Fungsinya itu memberikan daya listrik ke motherboard dan komponennya seperti CPU, RAM, chipset, dan lainnya. Dan cara kerjanya itu memberikan daya listrik motherboard dan komponennya seperti CPU, RAM, chipset, dan lainnya. Selanjutnya ada NOR bridge. Jadi pengertiannya itu ada chipset pada motherboard yang mengelola komunikasi antara prosesor, RAM, dan GPU. Fungsinya itu chipset yang bertugas mengelola komunikasi antara CPU, RAM, dan kartu gratis. Cara kerjanya itu menghubungkan jalur data berkecepatan tinggi antara prosesor, memori utama, RAM, dan GPU. Jadi, selanjutnya ada RAM memory slot. Slot tempat memasang modul RAM memori utama. Fungsinya itu tempat pemasangan modul RAM memori utama komputer. Dan cara kerjanya itu ada memori terpasang di slot ini untuk memberikan ruang penyimpanan sementara bagi data yang sedang diproses di CPU. Jadi yang selanjutnya ada port SATA. Port SATA itu untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD. Fungsinya itu menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive, HDD, SSD, dan auxiliary ke motherboard. Cara kerjanya itu menggunakan protokol komunikasi serial untuk mentransfer data antara perangkat penyimpanan dan sistem. Selanjutnya ada slot PCIe. Pengertiannya itu ada slot ekspansi pada motherboard.
Fungsinya itu slot ekspansi untuk memasang kartu tambahan seperti GPU, kartu suara, atau kartu jaringan. Dan cara kerjanya itu menyediakan jalur data eee, berke 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 cara kerjanya itu menyediakan jalur data berkecepatan tinggi antara perangkat tambahan dan motherboard. Yang selanjutnya ada Southbridge. Southbridge adalah chipset pada motherboard yang mengelola perangkat berkecepatan rendah seperti USB, SATA, dan BIOS. Fungsinya itu untuk yang mengelola komunikasi perangkat input atau output, BIOS, dan perangkat penyimpanan. Dan cara kerjanya itu mengontrol perangkat berkecepatan rendah seperti USB, port SATA, dan audio. Selanjutnya ada lampu LED pada motherboard. Lampu LED itu adalah indikator cahaya pada motherboard. Fungsinya itu untuk indikator status komponen atau diagnosis error pada motherboard. Dan cara kerjanya itu, eee, indikator status komponen atau diagnosis error pada motherboard. Dan cara kerjanya, menyala dalam pola tertentu untuk menunjukkan status sistem atau masalah. Selanjutnya ada port PS atau 2. Port port lama untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Jadi selanjutnya ada port PS atau 2. Pengertiannya itu ada port lama untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Fungsinya itu, eee, port untuk menghubungkan keyboard dan mouse model lama. Cara kerjanya itu menggunakan koneksi serial untuk mengirim data input dari perangkat komputer. Yang selanjutnya port paralel. Port paralel, menjelaskan tentang untuk menghubungkan printer atau perangkat lama. Fungsinya itu untuk menghubungkan perangkat seperti printer lama. Cara kerjanya mengirimkan data secara paralel melalui banyak pin sekaligus. Selanjutnya ada port serial. Port serial adalah port untuk perangkat seperti modem atau alat industri. Fungsinya itu untuk menghubungkan perangkat seperti modem atau perangkat industri. Cara kerjanya itu mengirim data secara berurutan 1 bit dalam satu waktu. Selanjutnya ada port FGA. Port FGA adalah port untuk menghubungkan komputer dengan monitor menggunakan sinyal analog. Fungsinya itu menghubungkan komputer dengan monitor, dan cara kerjanya mengirim sinyal video analog ke layar. Selanjutnya ada port DFI. DFI adalah port untuk menghubungkan komputer dengan monitor menggunakan sinyal digital atau analog, dan fungsinya itu menghubungkan komputer ke monitor pendukung sinyal digital dan analog. Cara kerjanya itu mentransmisikan data video bersolusi tinggi. Selanjutnya ada port HDMI. Port HDMI adalah port untuk menghubungkan komputer ke monitor atau TV. Fungsinya itu menghubungkan komputer
dengan monitor atau TV mendukung video dan audio. Dan cara kerjanya itu mentransfer data digital dengan bandwidth tinggi. Selanjutnya ada port USB. Port USB adalah port universal untuk berbagai perangkat seperti mouse, keyboard, atau flash drive. Fungsinya itu untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti mouse, keyboard, flash drive, dan lainnya. Dan cara kerjanya itu menggunakan protokol universal untuk komunikasi data dan suplai daya. Jadi yang selanjutnya ada baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai kecil yang terdapat pada motherboard. Fungsinya itu untuk memberikan daya untuk menyimpan pengaturan BIOS dan waktu sistem. Dan cara kerjanya itu memastikan BIOS tetap bertugas meski komputer mati. Selanjutnya ada port RJ45. Port RJ45 itu koneksi kabel jaringan Ethernet. Fungsinya itu untuk menghubungkan komputer ke jaringan melalui kabel Ethernet. Dan cara kerjanya itu mengirim dan menerima data dalam jaringan lokal atau internet. Selanjutnya ada port audio. Port audio adalah untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker atau mikrofon. Fungsinya itu untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker, mikrofon, atau handset. Dan cara kerjanya itu mengirimkan sinyal audio analog atau digital. Selanjutnya ada pin CPU PAN. CPU PAN itu adalah konektor pada motherboard untuk kipas pendingin CPU. Fungsinya itu konektor daya untuk kipas pendingin CPU. Dan cara kerjanya itu mengatur kecepatan kipas berdasarkan suhu prosesor. Selanjutnya ada pin front panel. Pin front panel itu adalah pin untuk menghubungkan tombol power, reset, dan indikator LED pada casing komputer. Fungsinya itu menghubungkan tombol dan indikator di casing komputer ke motherboard, power, reset, LED, HDD. Dan cara kerjanya itu mengaktifkan tombol power, reset, dan lampu indikator. Selanjutnya ada AGP slot. AGP slot adalah slot